Halo Pak, perkenalkan nama saya Jacqueline. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan yang bertema dampak COVID-19 terhadap kemiskinan. Baiklah, di sini sudah terlihat kuesioner yang saya buat. Yang disuruh buat itu adalah 100 responden, tetapi di sini punya saya yaitu 120, jadi saya menggunakan yang 120. Di sini kita sudah melihat nama-nama, yaitu siapa saja yang sudah mengisi kuesioner yang saya buat, yang ada yang 120. Di sini kita bisa melihat yaitu orang yang mengisi responden saya yang paling banyak yaitu perempuan dengan sampel 69,2%. Di sini terlihat yaitu lebih dominan perempuan dibandingkan laki-laki. Dan yang kedua yaitu jenjang pendidikan. Yang paling banyak yaitu S1 dan S3 sebesar 59,2%. Sedangkan pekerjaannya yaitu yang paling banyak yaitu ialah pelajar. Di sini saya salah tulisannya pelajaran, tetapi yang benar yaitu pelajar. Dan rata-rata responden saya yaitu berumur dari 8 sampai 23 tahun yang paling banyak, yaitu 90%. Baiklah, di sini kita bisa melihat pertanyaan yang saya buat yaitu rata-rata responden memilih sangat setuju. Karena yang pertama itu sangat tidak setuju, dan yang kedua itu tidak setuju, yang ketiga itu netral, dan yang keempat itu tidak setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Di sini kita bisa melihat bahwa yang mengisi sangat setuju itu adalah 55 orang, persentasinya 54,2%. Kita bisa melihat sampai di bawah. Ini bahwa jelas mereka banyak memilih yaitu sangat setuju. Baiklah, di sini kita bisa melihat pertanyaan yang saya buat yaitu mereka juga banyak yang memilih setuju.
yaitu 45 orang sebesar 37,5%. Baiklah, setelah kita mengetahui jumlah responden dan persentasenya, kita masuk ke Microsoft Excel. Ini adalah data-data yang responden berikan yang mereka berikan kepada saya. Ini adalah nilai-nilainya. Ini kita akan pindahkan dekat aplikasi SPSS. Kita akan menguji menggunakan uji instrumen. Baiklah, kita akan copy dari yang pertama sampai sampel 120 karena jumlah responden yang saya dapatkan yaitu 120. Jadi saya menggunakan sampel saya yang 120. Ini kita akan copy, kita masukkan ke aplikasi SPSS. Kita menggunakan Ctrl C. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita copy. Sekarang kita Baiklah, ini adalah hasil data yang saya copy tadi. Yang pertama yang kita lakukan adalah uji instrumen. Di sini langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita tekan analyze, dan yang kedua adalah correct. Di sini kita tekan bivarian, dan ini kita copy datanya. Maaf, bukan di copy tapi kita pindahkan satu persatu ke variabel. Kita pindahkan. Setelah itu kita tekan OK. Baik, ini adalah hasil uji yang saya lakukan tadi. Dan ini kita bisa lihat sendiri, yaitu uji correlation.
Kita bisa lihat di sini nilai-nilainya, yaitu variabel pertama, variabel kedua dan ketiga, keempat dan kelima. Ini adalah hasil dan nilai-nilai yang sudah kita uji tadi. Baiklah, sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik. Jadi di sini adalah uji asumsi klasik adalah persyaratan sebelum kita melakukan uji asumsi regresi berganda. Maksudnya yaitu uji asumsi linear berganda. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menyiapkan data yang sudah kita tabulasi. Kita masuk ke datanya. Ini dia data yang sudah kita tabulasi, yaitu sampai ini data yang sudah kita tabulasi bahwa terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel independen yang 100 responden ini. Salah, maksud saya yaitu 100 responden. 120 responden. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Kita masuk. Di sini terdapat data view dan variabel view. Di sini adalah variabel view. Di sini terdapat untuk memberikan nama, TV atau weight, desimal atau label. Sedangkan data view adalah untuk kita menginput data. Yang pertama yang kita mulai itu adalah dari variabel view. Kita masuk. Judul kolom yang ini adalah yang sesuai kita butuhkan. Jadi kita masukkan di sini yang pertama yaitu X1, di bawah lagi yaitu X2, di bawah lagi X3, dan di bawah itu Y. Kemudian setelah itu kita pindah ke data view. Dan ini kita bisa lihat yaitu sama dengan tabel yang kita buat tadi, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita copy data yang tadi. Yang perlu kita copy itu adalah hanya nilainya saja. Kita copy semuanya. Kita copy dari yang kedua sampai kita copy sampai 120 responden. Ini kita pindahkan
di sini. Kita copy. Kita lihat di sini, kalau sudah begini, berarti data tadi sudah siap kita olah. Di sini kita perhatikan baik-baik. Setelah itu kita masuk ke data analyze. Yang kedua regression. Yang ketiga yaitu linear. Yang pertama linear. Kita tekan. Kita bisa lihat di sini muncul dialog seperti ini. Kita lihat di sini yaitu muncul linear regression. Di sini kita sorot yaitu X1 sampai Y. Kita masukkan satu persatu. Maaf, salah tadi. Yang kita sorot yaitu X1 sampai X3 saja. Sebentar. Kita masukkan satu persatu saja. Yang kedua, ketiga, dan Y yaitu kita masukkan di sini, di dependent. Setelah itu kita masuk di statistik, kita tekan. Yang perlu kita centang yaitu estimates, model fit, dan descriptive. Maaf, yaitu description. Kita centang. Lalu Durbin Watson kita centang juga. Dan yang kita centang yaitu collinearity diagonals. Kita centang. Setelah semuanya sudah dicentang, kita tekan continue. Yang kedua adalah kita masuk yaitu di search. Kita tekan. Yang pertama kita masukkan adalah yaitu kita masukkan, kalau yang Y kita masukkan yang Y kita masukkan ini spreadsheet, kita masukin. Dan kalau X itu ini, dan drag right ke X. Setelah itu yang kita tekan di sini adalah normal probability plot. Kita centang. Setelah ini semua diselesaikan, kita tekan continue.
Kita lihat di sini, kita pastikan apabila sudah masuk semua, kita tekan OK. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Yang ini adalah deskripsi statistik. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita tarik ke bawah. Di sini terdapat modal summary dan ANOVA untuk menguji uji V dan maaf, bukan uji V, tadi uji V maksudnya. Dan di sini adalah koefisien uji T Dan kemudian uji T dan uji collinearity statistik. Collinearity itu adalah data yang kita butuhkan kita bisa lihat di sini. Ini adalah diagram atau chart. Ini adalah plot untuk menguji asumsi klasik. Ini kita bisa lihat di sini, ini adalah data yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan interpretasikan, dan kita bisa lihat di sini, ini adalah data yang memiliki 100 responden, 120 responden. Kita bisa lihat di sini, Y-nya yaitu rata-rata 4,2583 dengan standar deviasi yaitu 93,031. Dan yang kedua yaitu X1 mean-nya kita bisa lihat di sini yaitu 4,308,3,083 dan standar deviasinya yaitu 95966 dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini datanya sudah ada. Yang kedua yang akan kita lakukan yaitu di sini kita bisa lihat di sini ini sudah memenuhi. Ini kita bisa lihat, kita akan uji normalitasnya. Maaf, yaitu uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Uji normalitas dengan cara ini, kita dapat melihat diagram plot ini.
bila titik-titik ini mengikuti, bila titik-titik atau garis yang melintang dari kiri ke kanan atas, maka ini dikatakan normal. Apabila dia begini, berarti itu tidak normal. Yang kedua yaitu adalah uji asumsi klasik atau uji multikolaris. Kriteria multikolaritis hanya diperlukan untuk regresi berganda. Tujuan uji multikolaritis ini adalah untuk mengetahuinya. Kita lihat di atas. Kita lihat di sini coefficient berdasarkan collinearity statistik. Di sini kita masuk ke toleran dan variabel. Di sini yaitu jika nilai toleran lebih besar dari 0 lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolaritas. Yang kedua, jika nilai variabel lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolaritas. Jadi yang pertama tadi yaitu datanya valid, dan yang kedua yaitu sama, datanya valid. Dan kita bisa lihat di sini adalah nilai toleransi semuanya yaitu lebih besar dari 0,10. Sedangkan yang variabel yaitu tidak ada yang lebih dari 10. Kita bisa lihat sendiri yaitu 1,956 dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Dan di sini kita sudah melihat bahwa data kita memenuhi syarat multikolaritas. Bisa juga dikatakan valid. Uji heterodasitas. Uji heterodasitas itu memenuhi syarat jika titiknya menyebar merata seperti ini, tidak menyebar atau menyempit atau bergelombang. Kita bisa lihat di sini. Sedangkan untuk uji autokorelasi yaitu tidak memerlukan uji yang keempat ini, uji autokorelasi.
itu tidak perlu. Setelah semuanya selesai, kita tinggal tekan OK. Dan kita akan lihat sendiri, ini adalah data-data yang telah kita uji tadi. Kita lihat saja. Dan ini adalah data-data yang telah kita uji tadi. Dan di sini kita akan coba uji validitasnya. Dan ini adalah data-data yang kita perlukan. Baik, ini adalah cara validitas. Kita tekan analisis. Reliability analysis. Kita pindah data yang di samping ke kanan. Ikan mau ngomong, kita pindah ke Dan ini kita akan pindahkan. Dan kita akan langsung klik ke statistik. Tunggu nggak? Gagal fokus. Maaf. Setelah itu kita klik OK, Bu. Ini adalah ini adalah Yurununga. itu pada direkam, Jack. Dan ini adalah hasil uji validitas, dan kita bisa lihat sampai ke bawah. Ya, jangan lepas ini. Dan sekarang ini adalah data yang saya akan copy ke aplikasi SPSS. Saya tarik ke bawah. Kita copy. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita akan masukkan X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu kita ke data view. Baru kita akan copy ke data kita tadi.
Maaf, kita akan ulang copy saja. Kita akan kopinya ke aplikasi SPSS. Kita copy. Dan ini adalah data-datanya dan kita akan masuk ke analyze. Regression. Benar. Y kita pindahkan. Dan Y kita pindahkan ke dependen. X1 kita pindahkan ke independen sama X2-nya. Setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah data-data YouTube barang di akhir. dan ini adalah data-data yang telah kita uji. Bisa kita lihat ke bawah. Dan inilah semua data-datanya. Terima kasih.